Fakta mengejutkan terungkap pada kasus penganiayaan hingga buta terhadap siswi SD di Gresik. Hasil pemeriksaan MRI mengungkap tidak ditemukan adanya kelainan maupun bekas luka kekerasan pada mata korban. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SD Negeri 236 Gresik hingga dikabarkan mengalami buta permanen. Dalam keterangan pers yang dihadiri tim dokter serta Bupati Gresik mengungkap hasil scan MRI yang dilakukan di Rumah Sakit PHC Surabaya. Tim dokter menemukan tidak ada tanda kelainan maupun tindak kekerasan pada mata korban. Meski begitu, tim dokter menemukan adanya tanda penurunan penglihatan pada siswi kelas 2 SD itu. Jadi penglihatan yang dikeluhkan itu betul ya, mata kanan itu terjadi penurunan penglihatan. Memang betul terjadi penurunan penglihatan, penurunan fungsi untuk melihat mata kanan. Mata kiri dalam batas normal untuk fungsi melihatnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kami dapatkan dari pemeriksaan fisik yang makro, yang besar dengan alat-alat yang tersedia di Musina, tidak kami temukan kelainan apapun. Kemudian kami akan melanjutkan pemeriksaan dengan MRI, yaitu pemeriksaan mata canggih untuk mengetahui bekas-bekas ya, atau apapun kelainan yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi dengan MRI bisa diketahui semua kelainannya. Ya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun, bekas darah, bekas fibrin bagian dari darah, kelainan-kelainan saraf. Tidak ada secara anatomi yang menunjukkan kekerasan. Polisi menyebut telah memeriksa 47 saksi guna mengungkap aksi penganiayaan ini, sebab pelaku penusukan terhadap mata korban belum diketahui. Polisi juga telah meminta bantuan Lapor Polda Jawa Timur untuk memulihkan kembali rekaman CCTV. Sementara itu, Bupati Gresik menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan penuh pada korban, termasuk memberikan trauma healing dan memfasilitasi korban untuk pindah sekolah. Rifki Badruzaman, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan scan MRI atau magnetic resonance imaging tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan apapun alias tidak ada kekerasan yang dialami oleh siswa SD yang dicolok kakak kelasnya itu. Keluarga terkejut dengan hasil pemeriksaan itu. Fakta itu terungkap saat Polres Gresik merilis hasil scan MRI dari Rumah Sakit PHC Surabaya terkait dengan siswi SD yang diduga mengalami kebutaan akibat dicolok tusuk bakso oleh kakak kelasnya. Hasil MRI tidak ditemukan tanda-tanda kelainan apapun alias tidak ada aksi kekerasan. Mendengar hal ini, keluarga korban melalui kuasa hukum mengaku terkejut dengan hasil MRI yang dirilis. Keluarga pun akan melakukan tes di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum keluarga korban mempertanyakan hasil itu. Nah, itu. Tapi saya kemarin tuh dirilis itu yang diucapkan oleh dokter mata. Nah, ini saya sangat terkejut ini. Kami pengacara pun ya, pengacara itu aturan prosedur itu dipakai. Yang bisa membuka hasil daripada lab ya, walaupun yang bayar itu dari Rumah Sakit Ibnu Sina kan itu kan. Nah, kita bisa bayar itu. Nah, makanya hari ini pun saya akan mengetes dia di Rumah Sakit Mata di Surabaya. Yang ahlinya kan gitu kan. Untuk membuktikan adakah tindak kekerasan atau tidak begitu. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gresik, ada AKP Aldino Prima Wirdan. Selamat sore Pak Aldino. Pak Aldino, ini juga cukup mengejutkan ya bahwa di hasil MRI ini tidak ditemukan adanya luka penganiayaan dan juga ini menimbulkan banyak prasangka tentunya. Yang polisi lakukan setelah melihat adanya hasil MRI ini apa Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi kami tetap melakukan rangkaian penyelidikan terhadap perkara ini. Tapi namun walaupun hasil MRI seperti itu bukan serta-merta kita langsung menghentikan perkara ini, tidak. Tetap kita lakukan pemeriksaan kepada saksi dan juga mengumpulkan alat bukti di TKP seperti itu. Ya, kita kan tahu bahwa sebelumnya dikatakan bahwa sang anak ini korban mengalami gangguan penglihatan. Apakah klaim itu sebenarnya sudah berdasar, Pak, di awal? Ya, baik. Jadi saya jelaskan sedikit, Mas.
bahwa kejadian tanggal 7 Agustus kemarin itu berdasarkan hasil keterangan dari dokter spesialis mata yang waktu saat itu menangani pertama kali korban atas nama inisial SA ini di Rumah Sakit Cahyagiri di Gresik itu. Dokter spesialis mata yang pertama kali menangani ini sudah kami minta keterangan. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari dokter ini bahwa yang betul pada tanggal 7 Agustus ini adik SA ini datang ke rumah sakit didampingi oleh orang tuanya berniat untuk memeriksakan matanya karena merasa ada gangguan di matanya. Saat pertama kali dilakukan pemeriksaan oleh dokter menyimpulkan tidak ada luka tusukan atau tidak ada trauma yang diakibatkan oleh benda tajam atau benda tumpul. Namun dalam pemeriksaan itu secara kasat mata dokter melakukan pemeriksaan dengan alat yang ada di ruangan dokter itu memang ditemukan ada perbedaan fungsi penglihatan antara mata kanan dan mata kiri. Jadi mata kanan ini memang fungsi penglihatannya lebih rendah daripada mata kiri. Seperti itu, Mas. Oke, kita sekarang ke pihak pemeriksaan saksi dan juga pihak sekolah. Kan terakhir kali bahwa CCTV itu kan hilang begitu atau terhapus lah. Apakah pihak kepolisian masih terus mengusut untuk mendapatkan rekaman CCTV ini, Pak? Jadi untuk CCTV kemarin sudah jelas Bapak Kapolres Gresik sudah menjelaskan kami sudah memasukkan DVR CCTV ini ke dalam laboratorium forensik bahwa jelas di situ hasilnya bahwa CCTV ini mati sejak tanggal 1 Juni 2023 hingga tanggal 18 Agustus. Sedangkan kejadian ini tanggal 7 Agustus. Jadi pada saat kejadian ini yang dilaporkan oleh orang tua korban ini, kondisi CCTV memang sedang mati. Sudah lama mati, sejak tanggal 1 Juni. Seperti itu, Mas. Apakah pihak sekolah juga sudah mengetahui bahwa CCTV ini dalam kondisi mati dari medio Juni itu, Pak? Iya, jadi salah satu alasan dari kepala sekolah ini yang beredar beritanya bahwa kepala sekolah tidak mau memberikan CCTV karena kepala sekolah ini tidak tahu bahwa CCTV ini berfungsi atau tidak. Jadi daripada dia salah memberikan statement atau memberikan pernyataan kepada orang tua korban, kepala sekolah ini lebih baik didampingi oleh aparat kepolisian untuk mengecek CCTV tersebut. Seperti itu. Oke, artinya apakah itu menjadi alasan pihak sekolah memberikan CCTV itu ke keluarga korban? Iya, jadi kan CCTV yang diberikan ke keluarga korban itu rekaman yang tanggal 26 Mei. Itu yang ditampilkan waktu saat mediasi di Balai Desa. Nah, kenapa tanggal 26 Mei? Karena recording terakhir itu ada yang tanggal 26 Mei, itu yang terekam di DVR CCTV-nya. Ini kan si anak ini sudah diperlihatkankah kepada kakak kelasnya? Ini kan yang belum terungkap ini adalah si pelakunya sebenarnya siapa, Pak? Nah, apakah anak ini sudah didudukkan dengan beberapa orang kakak kelasnya yang diduga menjadi pelaku ini, Pak? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari para saksi pihak sekolah, yaitu dari kepala sekolah dan para guru, setelah kejadian ini, sebelum ini viral atau mencuat ini, upaya dari sekolah itu sudah melakukan seperti memperlihatkan foto dari kakak-kakak kelasnya si SA ini. Namun diperlihatkan foto-foto ini, adik SA ini belum bisa menunjukkan atau bilang tidak ada di foto-foto ini. Dan juga kepala sekolah juga sudah pernah mengumpulkan siswa kelas 6, kelas 5, posisinya di dalam kelas, SA ini ada di luar kelas, melihat dari luar jendela, disuruh tunjuk pelakunya yang mana. Tapi SA tidak bisa menunjukkan pelakunya yang mana, seperti itu. Oke, dengan adanya langkah-langkah yang sudah dilakukan, hasil MRI sudah keluar, langkah selanjutnya untuk polisi mengusut kasus ini apa, Pak? Iya, kami masih terus memeriksa saksi karena memang kemarin ada pernyataan statement di media sosial bahwa katanya pelakunya kelas 6 SD. Nah, ini kami akan menggali lagi informasi-informasi tersebut. Kami juga memohon bantuan dari para keluarga atau rekanan dari tempat kejadian perkara ini. Apabila bisa ada menemukan informasi sedikit apapun, segera lapor kepada kami. Baik. Terima kasih Pak Aldino atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak.